Perkenalkan, nama saya Johan Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dari LPTK Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar saya sebagai bahan penilaian uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Sekian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, jadi hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, sebagai manusia yang percaya akan Tuhan, sebagai manusia yang memiliki agama, maka sebaiknya kita berdoa. Coba siapa yang ingin doa? Oke, Jema. Yang lain silakan berdiri, kita berdoa. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Tahu lagunya? Tahu. Hafal? Hafal. Kita nyanyi bersama. Kalian semua anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Jadi dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh supaya apa yang kita pelajari itu bisa kita mengerti, bisa kita simpan di dalam kepala kita. Jadi nanti kalau kalian sudah naik kelas, sudah lulus atau sudah lebih ke kehidupan nyata di rumah, di lingkungan, kalian bisa menggunakan ilmu yang telah kalian dapat di sekolah tadi untuk kehidupan kalian. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 orang yang masuk, berarti ada 5 orang temanmu yang tidak hadir ya. Jadi sayang sekali, harusnya dari 18 orang harusnya bisa masuk semua toh, tapi cuma 13 orang. Berarti ini 13 orang ini atau 13 anak ini adalah kalian-kalian yang memiliki semangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena suasana Piala Dunia di sini Pak Guru sudah bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di sini ada kelompok Perancis. Di tengah ada kelompok Argentina dan di sebelah sana ada kelompok Brasil. Perancis, Argentina, Brasil adalah 3 negara yang ikut dalam Piala Dunia.
Ada yang tidak tahu ini apa namanya? Tomo tahu namanya apa? Uang negara kita apa? Rupiah. Ini adalah pecahan uang yang baru. Pecahan 1.000, ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mau kalau Pak Guru kasih ini? Mau? Untuk apa? Beli apa? Jajan apa? Sirup. Apa lagi? Kue. Apa lagi? Makanan ringan, biskuit, es krim, gula-gula. Tidak ada yang mau beli apa? Guru saya mau beli sepatu baru. Saya mau beli seragam baru. Oh, saya mau beli buku baru. Oh, saya mau beli bolpen karena saya kalau di sekolah ini pinjam bolpen. Ya toh? Oke. Jadi kegunaan uang ini banyak sekali, ya toh? Banyak sekali kegunaan uang ini. Semua manusia yang hidup itu dia perlu uang. Kita perlu uang karena banyak kegunaan uang. Bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk membeli apa yang kita mau. Nah, sekarang kamu tanya, bagaimana caranya kita mendapatkan uang? Harus bekerja untuk mendapatkan uang. Orang tuamu bekerja sebagai apa untuk mendapatkan uang? Petani. Ada yang bekerja sebagai guru. Pegawai kantor. Apalagi? Ada yang kerja bangunan, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang brimob. Apalagi? Suster. Pengawal bupati. Banyak sekali pekerjaan toh? Macam-macam pekerjaan. Apakah pekerjaan orang yang satu dengan yang lainnya sama? Tidak. Pekerjaan itu bisa berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Tujuannya orang bekerja untuk apa? Dapatkan pelajari hari ini karena tadi sudah berbicara tentang uang, berbicara tentang pekerjaan, banyak pekerjaan di sekitar kita, ya toh? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4 dengan temanya berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan kita akan mempelajari pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tempat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan dengan tempat. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh kegiatan menjaga keseimbangan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Bisa perhatikan di layar, ini adalah daerah dataran tinggi. Dataran tinggi kita bisa lihat, perhatikan di sini. Dataran tinggi itu artinya dia tinggal di daerah yang apa? Yang bagaimana? Di gunung. Wilayah tempat tinggal yang kedua adalah dataran
rendah. Kalau tadi dataran tinggi, sekarang dataran rendah. Kalau tinggi tadi di gunung-gunung, kalau rendah berarti di bawahnya. Dia di daerah yang lembah. Tempatnya rata. Bisa lihat contoh gambarnya seperti itu. Ini namanya daerah dataran rendah. Gambar yang ketiga adalah daerah pantai. Atau biasa disebut daerah pesisir. Daerah pesisir pantai. Namanya pantai berarti dekat dengan air. Dekat dengan air. Dekat dengan laut. Tadi sudah memperhatikan 3 tempat atau 3 wilayah yang menjadi tempat tinggal penduduk Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada daerah pantai. Beberapa contoh pekerjaan penduduk di dataran tinggi atau daerah pegunungan. Tadi ada teman kalian mengatakan bahwa itu sama kayak di Wamena. Iya benar. Wamena itu termasuk daerah dataran tinggi. Kita bisa lihat di sini pekerjaan-pekerjaan di dataran tinggi itu ada orang yang berkebun. Bekerja berkebun, iya loh. Apa yang ditanam? Bisa. Ya loh, banyak sih kita lihat pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah. Kalau dataran tinggi di gunung-gunung, dataran rendah di lembah. Tempatnya rata. Kita lihat ada pekerjaan orang yang berdagang, ada yang bertani. Apa yang ditanam? Padi. Karena daerahnya rata, maka dia tanam padi. Terus ada yang Gambar yang ketiga adalah pekerjaan yang dilakukan atau banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir atau di daerah pantai. Apa saja? Nelayan itu pekerjaannya mencari ikan. Kita sudah melihat tempat hidup masyarakat Indonesia. Ada yang tinggal di dataran tinggi. Ada yang di rendah. Ada yang di pantai. Ada pekerjaan yang di daerah dataran tinggi apa saja tadi? Berkebun, kebun teh, kopi, kebun teh, kebun buah-buahan dan kebun usia muda tidak rusak. Pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah dilakukan dengan usaha penangkaran. KUT ini usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Kemudian tidak meninggalkan titik api saat meninggalkan hutan. Misalnya, titik yang selanjutnya, selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai, agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Kemudian, untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan di daerah perkotaan. Selain penanaman pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Kemudian mencegah kerusakan tanah. Usaha melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan sejak dini, mulai dari hal-hal kecil. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Tanggung jawab menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Alhamdulillah.
Pekerjaannya apa saja? Kau kasih tahu. Yang dataran tinggi sih pekerjaannya apa saja? Yang dataran rendah tadi apa saja? Yang pantai ada apa saja? Ingat sama-sama baru ditulis. Tulis, salah satu tulis, nanti yang lain baru berpikir. Asal yang pusing lah, ada lagi yang ayam. Makanya bisa tidak di sini. Untuk pasal Anda sendiri. Iya. Kalian mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian dengan diskusi kelompok. Pak Guru tadi lihat diskusinya bagus. Diskusinya bagus karena semua ikut menjawab, semua ikut memberikan masukan, memberikan jawaban, memberikan apa yang dia ingat supaya menjadi jawaban secara kelompok. Nah, kita lihat tadi di sana ada pertanyaan. Ada dataran tinggi, pekerjaan apa saja yang ada di dataran tinggi? Ada berkebun, sayur, dan ada perkebunan kopi. Kemudian di dataran rendah ada pekerjaan apa saja? Ada petani padi, ada berdagang, ada yang berternak. Nah, yang ingatannya bagus tadi pasti LKPD-nya tadi pasti bagus juga. Di daerah pantai ada nelayan, ada petani garam, ada pengusaha tambak ikan atau udang. Itu adalah pekerjaan yang ada di daerah pantai. Selanjutnya kalian tadi disuruh mendiskusikan bagaimana cara menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam di sekitar kita itu banyak. Ada tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Ini kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau keseimbangan alam ini tidak kita jaga dengan baik, maka akan rusak, akan terjadi yang namanya punah. Sehingga nanti kita punya adik-adik, kita punya anak-anak, kita punya cucu, tidak bisa lagi menikmati sumber daya adalah dia menyerap air. Tanah ini kalau hujan, dia akan menyerap air. Kemudian menjadi lahan pertanian. Baik kita tanamin padi, kita mau tanam pisang, itu kan harus di tanah. Kalau kita tanam di batu bisa tidak? Tidak. Bisa tidak? Sebagai kebutuhan untuk minum. Apakah cuma manusia saja yang minum air? Manusia saja yang minum air kan? Tidak. Apalagi? Hewan minum. Terus? Tumbuhan minum tidak? Minum. Berarti kalau tidak ada air, siapa saja yang akan mati? Semua makhluk hidup akan mati. Jaga air. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Coba, kalau kalian buang sampah dalam sumur, terus sumurnya kalian timba pakai mandi, Kotor. apa yang akan terjadi sama badan kita? Bisa jadi badan kita gatal gak? Kota-kota itu airnya warna hitam. Bau tidak? Baunya bagaimana? Bau busuk. Kenapa bisa begitu? Karena sampah.
yang tumbuh di situ. Kalau kita buang racun di kali, itu ikan dari yang besar sampai yang kecil sampai telurnya semua mati. Mau ikan betik, ikan gabus, ikan nila, mujair, lele, mati semua. Udah mati semua. Kalau sudah mati semua dari atas sana, dari kali atas sampai bawah mati semua, ada tidak ikannya lagi? Tidak ada. Hari ini kita buang racun di kali Nembu, besok kita mancing di situ, ada ikan tidak? Tidak ada. Lama lagi baru ada. Bisa bertahun-tahun atau tunggu ada banjir besar kah baru ikan datang lagi. Gara-gara kita buang racun satu kali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari awal tadi toh. Kita sudah belajar bahwa penduduk Indonesia itu hidup di 3 wilayah. Ada dataran yang tinggi, ada yang rendah, dan pantai. Di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, apa saja pekerjaannya? Menanam sawit, Berkebun, di daerah dataran rendah apa saja pekerjaannya? Menanam padi, pedagang, apa lagi? Peternak. Di daerah pantai? Petani garam, kolam ikan atau tambak ikan, dan kuda. Itu harus tetap seimbang. Air harus cukup, hewan harus cukup, tumbuhan harus cukup. Tidak boleh tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, maka ekosistem ini akan rusak. Ekosistem akan rusak, akan terjadi yang namanya punah atau habis. Tadi kita juga sudah banyak belajar sumber daya alam, ada tanah, terus apa lagi? Tumbuhan, hewan, air. Bagaimana cara jaga tanah? Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi? Yang tanah, cara menjaga tanah. Jangan membuang sampah. Terus jangan pakai pupuk apa yang pupuk kimia, tidak boleh berlebihan. Bapak harus pakai pupuk yang bagaimana? Pakai pupuk kandang. Terus cara jaga air. Cara jaga air bagaimana? Jangan buang sampah di air. Terus jangan mencemari air. Kemudian kalau mandi jangan pakai air secara berlebih. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam pohon atau hutan. Bagaimana caranya? Kita harus tebang pilih. Tebangnya dipilih-pilih. Jangan tebang semua. Terus yang kedua, hutan yang botak harus ditanami. Tanami apa? Cara untuk menjaga atau melestarikan sumber daya alam hewan adalah yang pertama, tidak boleh kita tangkap secara berlebihan. Terus tidak boleh apa lagi? Jangan buang obat, jangan racun. Terus yang ketiga, kita harus sudah tadi. Jangan tangkap berlebihan, jangan meracun. Yang ketiga, harus memelihara atau memelihara. Harus budidaya kita hari ini. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas?
Baiklah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Dari awal tadi kita sudah mulai pelajaran kita dengan yang pertama. Bikin apa? Berdoa. Berdoa. Setelah berdoa tadi kita bikin apa? Nyanyi. Nyanyi. Habis menyanyi, Belajar. kita mengamati gambar, terus menonton video. Habis itu Kerjakan LKPD. secara Kelompok. kalian sudah diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir tadi sudah melakukan evaluasi atau sudah mengisi penilaian. Maka pelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Oke, semuanya berdiri yang rapi, bajunya harus rapi dulu. Lipat tangan, orang berdoa kan lipat tangan toh. Nah, kita berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main dalam berdoa. Berdoa. Temu, pimpin. Mari teman-teman. Bilang. Ikut Pak Guru. Mari teman-teman. Bilang. Bapa yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kami. Dan janganlah mengampuni Tuhan, tetapi bersihkan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya.